Shalom semua. Ketemu lagi dengan Kak Gibi di Kids in Christ Online Service hari ini tanggal 23 Maret 2025. Hari ini kita akan belajar mengenai seorang raja yang adik-adik udah tahu kalau kalian dengerin cerita sekolah minggu lalu. Kita belajar mengenai Raja Yoas. Judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Akhir yang Buruk. Ada apa ya dengan Raja Yoas dan akhir yang buruk? Oke, sebelum kita nanti masuk ke cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu lalu menyanyi sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami bertemu kembali pada hari ini di Kids in Christ Online Service. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga dan menolong kami, memberkati kami selama seminggu kemarin. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami duduk manis, dapat mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami bisa hidup semakin mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sekarang kita dengerin lagu sama-sama. Kita sudah menyanyi sama-sama, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti yang Kak Gibi sudah bilang, tadi judul firman Tuhan pada hari ini adalah Akhir yang Buruk. Kita mau belajar dari seorang raja yang namanya Raja Yoas. Ada yang ingat nggak Raja Yoas itu siapa? Kita lihat, ayat Alkitabnya diambil dari 2 Tawarik 24. Ya, 2 Tawarik 24. Jangan lupa dibaca dulu buat adik-adik yang belum bisa baca di rumah, minta tolong papa, mama atau orang rumah bantuin baca dulu ya. Ingat cerita minggu lalu ada seorang raja kecil yang masih umur 7 tahun sudah diangkat jadi raja. Pada waktu dia masih kecil dia diselamatkan oleh tantenya dan suami tantenya, seorang imam namanya Imam Yoyada, disembunyikan di dalam bait Allah di gudang kasur. Kenapa? Karena ada ratu saat itu yang namanya Ibu Atalia yang membunuh semua penerus raja. Tapi Raja Yoas ini diselamatkan. Setelah dia berumur 7 tahun, dia diangkat jadi raja dan dia memerintah di Yerusalem selama 40 tahun. Raja Yoas ini raja yang baik. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi ada tapinya nih, hanya selama hidupnya Imam Yoyada, imam yang menyelamatkan dia. Jadi selama hidupnya Imam Yoyada, Raja Yoas hidupnya takut akan Tuhan. Raja Yoas juga memperbaharui rumah Tuhan. Nah, setelah Imam Yoyada meninggal, Raja Yoas tidak lagi hidup takut pada Tuhan.
Dia malah mendengarkan nasihat pemimpin-pemimpin Yehuda lainnya, teman-temannya. Mereka sama-sama beribadah kepada tiang dan patung berhala. Sehingga Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Tuhan. Tuhan tidak senang karena Raja Yoas dan orang-orang Yehuda tidak setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan ya? Tuhan pertama-tama masih mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengar. Lalu Tuhan memakai Zakaria. Zakaria ini adalah anak Imam Yoyada. Siapa Imam Yoyada? Imam Yoyada adalah orang yang menolong menyembunyikan Raja Yoas dan membimbing dia selama dia menjadi raja, selama hidupnya Imam Yoyada. Nah, Zakaria ini anak Imam Yoyada mengingatkan supaya Raja Yoas dan orang-orang Yehuda tidak melanggar perintah Tuhan, tapi mereka bukannya mendengarkan, malah melempari Zakaria dengan batu sampai Zakaria mati. Akhirnya Tuhan menghukum Yehuda dan Raja Yoas. Tuhan memberi kesempatan kepada tentara Aram menyerang Yehuda dan mendapatkan kemenangan. Padahal jumlah tentara Aram sangat sedikit, tapi karena Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, orang Yehuda itu kalah. Dan Raja Yoas terluka berat selama peperangan tersebut. Lalu setelah itu, saat Raja Yoas sedang berada di tempat tidur nih, di kasurnya nih, kan dia terluka, dia berada di tempat tidur, dia malah dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Dibunuh, akhirnya dia dikuburkan, tapi dia tidak dikuburkan di kuburan raja-raja. Jadi apa ya yang bisa kita pelajari dari Raja Yoas ini? Yang pertama, Raja Yoas hidupnya takut akan Tuhan, tapi hanya selama ada Imam Yoyada. Saat Imam Yoyada sudah meninggal, ia tidak setia lagi kepada Tuhan. Yang kedua, Raja Yoas memilih untuk mendengarkan teman-temannya dan tidak lagi mengingat ajaran Imam Yoyada. Ia mengikuti pengaruh yang buruk. Yang ketiga, Raja Yoas membunuh Zakaria, anak dari Imam Yoyada. Dia tidak menghargai kesetiaan Imam Yoyada pada Raja Yoas. Ya, dia nggak inget tuh papahnya Zakaria, Imam Yoyada yang terus menemani, menolong Raja Yoas, sehingga dia bunuh aja waktu diingetin untuk taat pada Tuhan. Ayo, kita jangan mencontoh Raja Yoas, tapi kita harus hidup dengan yang pertama setia kepada Tuhan, yang kedua tidak mengikuti pengaruh yang buruk, jadi cari teman yang baik ya adik-adik. Yang ketiga, hargai kesetiaan dan persahabatan orang-orang di sekitar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran hari ini. Kami belajar dari Raja Yoas, kami tidak mau mencontoh dia, kami mau hidup setia kepada Tuhan, kami tidak mau mengikuti pengaruh yang buruk. Tolong kami supaya kami bijaksana mencari pergaulan dan teman yang baik, dan kami mau menghargai kesetiaan dan persahabatan dengan orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami supaya kami hidup mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kami serahkan selama seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami agar kami aman selalu, sehat selalu, bersukacita selalu, diberkati dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih buat kesempatan kami mengikuti Sekolah Minggu Kids in Christ online ini. Temukan kami kembali minggu depan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.